Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kata mu'allif rahimahullah taala masih melanjutkan bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Siapa saja yang mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Walamma sami'at Quraisyun Rasulullah alaihi salatu wasallam yadhkuru ar-Rahman angkaru dzalika fa anzalallahu wa hum yakfuruna bir-Rahman. Ketika orang-orang Quraisy sami'at mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam yadhkuru ar-Rahman, beliau menyebutkan ar-Rahman, angkaru dzalika, orang-orang Quraisy mengingkari yang demikian itu. Fa'anzalallahu, maka Allah menurunkan ayat wa hum yakfuruna bir-Rahman, dan mereka kufur terhadap ar-Rahman. Jadi Allah menurunkan ayat wa hum yakfuruna bir-Rahman. Dalil bahwasanya Allah itu ada di atas. Fa'anzalallahu, Allah menurunkan ayat. Jadi semua ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu menunjukkan bahwasanya semua ayat-ayat dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwasanya Allah itu ada di atas. Ya, ayat Al-Quran turun dari Allah, berarti Allah ada di atas. Kata pensyarah, al-mana al-jamali lil athari, makna secara umum dari athar, di atas. Yadhkuru ar-Rahman, menyebutkan ar-Rahman, yakni hina hadaba bismillahirrahmanirrahim fi sulhil Hudaybiyah. Nabi SAW menyebutkan ar-Rahman, yakni ketika menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, menyuruh untuk menulis bismillahirrahmanirrahim dalam perjanjian Hudaybiyah. Faqalu, kemudian mereka mengatakan amar-Rahmanu fala na'rifuhu. Orang-orang Quraisy mengatakan adapun ar-Rahman fala na'rifu, kami tidak mengenalnya. Wala nadri mar-Rahman, dan kami tidak tahu, tidak kenal apa itu ar-Rahman. Wala naktubu illa bismika Allahumma, dan kami tidaklah menulis kecuali bismika Allahumma. Riwayat Imam Bukhari. Footnote nomor 1, faqad sabata anin Nabi an Anasin, telah tetap dari Anas, anna Quraisyan shalahu Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya orang-orang Quraisy mengadakan perjanjian dengan Nabi alaihi salatu wasallam, fihim Suhail ibnu Amr. Dalam rombongan orang Quraisy tersebut ada Suhail ibnu Amr. Diapakan ini Suhail ini? Isim yang di kemarin yang ditasghir. Berarti sebelum ditasghir asalnya, sebelum ditasghir Sahl. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi berkata kepada Ali, uktub bismillahirrahmanirrahim, hai Ali, tulislah bismillahirrahmanirrahim. Sahl mengatakan, amma bismillah fama nadri ma bismillahirrahmanirrahim. Adapun bismillah, ya kami tahu. Fama nadri ma bismillahirrahmanirrahim, adapun bismillahirrahmanirrahim kami tidak mengetahuinya. Walakin uktub, akan tetapi tulislah ma na'rifu,
tulislah apa yang kami ketahui. Bismika Allahumma. Jadi mereka mencari Ar-Rahman, lafadz nama Ar-Rahman. Kembali ke atas, fayakun hadza wa sababun nuzulil ayat. Fayakunu hadza, maka inilah wa sababun nuzulil ayat, sebab turunnya ayat wa hum yakfuruna birrahman. Khobar yakunu mana? Fayakunu hadza huwa sababun nuzulil ayah. Khobar yakunu jumlah ismiyah, huwa sababu. Fayakunu hadza huwa sababun nuzulil ayah, maka inilah sebab turunnya ayat. Wakila, dan ada satu pendapat yang mengatakan qalu dzalika hina ma sami'ur rasula alaihi salatu wasalam. Mereka mengucapkan yang demikian itu hina ma, ketika sami'u, mereka mendengar ar-rasula alaihi salatu wasalam yad'u, berdoa fi sujudi, dalam sujudnya. Wa yaqulu, beliau alaihi salatu wasalam mengucapkan ya Rahmanu ya Rahimu. Faqalu, orang-orang Quraisy mengucapkan ada, dia ini yas'umu, menyangka, anau, sesungguhnya dia, yada'u, menyeru, wahidan, satu zat saja, wa huwa yada'u isnaini, padahal dia itu menyeru dua zat, Ar-Rahmana Ar-Rahima, yakni Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Wa hadza sababun akhar, dan ini adalah sebab yang lain, linuzulil ayat, tentang sebab turunnya ayat. Wala mani'a, dan tidak ada penghalang, antazilal ayatu, dari turunnya suatu ayat, li sababaini au aktsara, karena dua sebab ataupun lebih. Wa taqaddamat hadhil ayatu wa ma yata'allaqu biha fi awwalil bab, dan telah terdahulu penjelasan tentang ayat ini dan apa saja yang berhubungan dengan ayat tersebut dalam awal bab. Ma yustafadu minal athari, apa yang diambil faedah dari asar di atas. Yang pertama, subutul asma'i wa sifati lillahi azza wa jalla, tetapnya nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah, tetapnya penetapan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah azza wa jalla. Yang kedua, anna ta'addudal asma'i, sesungguhnya ta'addudal asma'i, berbilangnya nama-nama, la yadullu ala ta'addudil musamma, tidak menunjukkan atas berbilangnya al-musamma, yang dinamai. Berbilangnya nama-nama tidak menunjukkan berbilangnya yang dinamai. Jadi nama-nama Allah yang diberitahukan kepada kita itu 99. Itu bukan berarti Tuhan itu ada 99. Yang terakhir, masyru'iyatu du'a illahi bi asma'ihi wa sifatihi, disyariatkan berdoa kepada Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Contohnya apa? Doa kepada Allah dengan menyebut nama-nama dan doa-doanya yang datang dari Nabi alaihissalatu wassalam. Satu doa dari Nabi alaihissalatu wassalam yang diawali dengan nama-nama atau sifat-sifatnya Allah. Apa Pak Muin? Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Masya Allah. Jadi berdoa dengan satu sifat-sifat Allah. Waalaikumsalam. Contoh yang lain Mas Haris. Lah piye nek berdoa piye? Bener banyak. Allah tetap sebenarnya. Iya. Bab selanjutnya.
Kata mu'alif rahimahullah ta'ala, bab qaulillahi ta'ala, bab ucapan Allah ta'ala, ya'rifuna ni'matallahi thumma yungkirunaha. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah, thumma yungkirunaha, kemudian mereka mengingkari nikmat-nikmat tersebut. Al-ayata, atimma al-ayata, sempurnakan al-ayah. Qala Mujahidun ma manahu, Mujahid mengatakan yang mananya wa qaulur rajuli, itu adalah ucapan seorang laki-laki, hadza mali, ini adalah hartaku, waristuhu an abai, aku mewarisinya dari bapak-bapakku, dari nenek moyangku. Ini adalah hartaku, aku mewarisinya dari nenek moyangku. Wa qala Aun ibnu Abdillah, Aun ibnu Abdillah mengatakan, yaquluna, mereka mengatakan, laula fulanun lam yakun kadza, kalau bukan karena si fulan tentu tidak akan menjadi begini. Wa qala Ibnu Qutaibah, Ibnu Qutaibah berkata, yaquluna, mereka mengatakan, hadza bi syafaati alihatina, ini adalah dengan sebab syafaat dari sembahan-sembahan kita. Masih ingat tentang syaratnya untuk mendapatkan syafaat, Mas Supri? Syafaat awan dewi sampeyan butuh syafaatin Nabi alaihi salatu wasalam. Syaratnya ana loro. Loro apa telu? Syaratnya mendapatkan syafaat, orang yang memberi syafaat adalah yang bertauhid. Ya, Nabi ya bertauhid anjana. Iya. Syafaat secara umum. Ya, orang yang bertauhid. Izin Allah pada yang beri syafaat. Ana pira iki? Jadi satu apa? Nah, saya ingat saya kok dua. Berapa Pak? Jadi ridho Allah, izin Allah kepada seseorang yang memberikan syafaat. Kepada Nabi kan izin, Nabi mendapatkan izin. Yang kedua ridho Allah untuk yang diberi syafaat. Lah yang diberi syafaat itu seorang yang bertauhid. Cuma dua. Dua saya ingat saya. Engko nek ana tambahan yo elingna. Iya. Orang yang bertauhid yang diridhoi. Masuke wis. Yaquluna hadza bi syafaati aliyatina. Kata pensyarah, tamamul ayati, ayat secara sempurna, wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir. Surat An-Nahl. An-Nahl artinya lebah atau lebah-lebah? Ya satu apa jamak? Apa Pak? An-Nahl. Lebah atau lebah-lebah? Nanti dilihat lagi surat ke-16 maknanya satu lebah apa jamak lah maksudnya. Munasabatul hadzal bab li kitab tauhid, hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Annal al-musannifa, sesungguhnya penulis, aroda menginginkan bihadzal bab, dengan bab ini, bayana wujubit ta'addub ma'ar rububiyah, untuk ingin menjelaskan wajibnya memiliki adab dalam masalah rububiyah pada Allah. Bitajannubil alfadhi asyirkiyah, dengan tajannub, menjauhi lafat-lafat asyirkiyah yang ada unsur kesyirikan, al-khafiyah yang tersembunyi, kanisbatin ni'ami ila ghairillah, seperti penisbatan nikmat-nikmat ila ghairillah, kepada selain Allah. Li'anna dzalika yunafi kamalat tauhid, karena sesungguhnya yang demikian menafikan kesempurnaan tauhid. Jadi untuk menghilangkan syirik-syirik yang khofiyah itu kan ada tuntunan dari Nabi SAW untuk berdoa berlindung dari kesyirikan. Bisa healing apa ora? Allahumma
Masya Allah, mumtaz. At-Tarajim, biografi Mujahid wa Syekh tafsir, adalah Syekh tafsir Mujahid Ibnu Jabrin Al-Makki Al-Imam Ar-Rabbani min talamidi Ibni Abbas. Mujahid adalah muridnya dari Abdullah Ibnu Abbas. Mata sanata mi'atin wa arba Hijriyah Al-Raji rahimahullah. Beliau wafat tahun 104 Hijriyah. Aun wa Aun Ibnu Abdullah Ibni Utsbah Ibni Mas'ud Al-Hudhali siqatun abidun. Siqah, orang yang terpercaya, abidun ahlul ibadah. Mata hawalai sanata mi'atin wa ishrin rahimahullah. Beliau wafat sekitar tahun 120 Hijriah rahimahullah. Ibnu Qutaibah wa Abdullah Ibnu Muslim Ibni Qutaibah Ad-Dinuri Al-Hafidh sahibut tafsir wa ghairihi minal muallafati. Al-Hafidh sahibut tafsir, ahli tafsir dan lainnya, minal muallafati, dari tulisan-tulisan. Jadi jamak muannats salim tulisannya sangat banyak. Berbeda dengan kita-kita ini satu tulisan aja. Sudah punya apa belum punya? Belum punya. Mata sanata mi'ata ini wasitin wasabain. Beliau wafat tahun 276 Hijriah rahimahullah. Kemudian lafad-lafad ya'rifuna ay ya'rifu al-musyrikuna, yakni orang-orang musyrik mengetahui nikmatallahi, nikmat-nikmat Allah. Ukhtulifa fil muradi biha, diperselisihkan dengan apa yang diinginkan dengan ayat tersebut. Waqad dzakara al-musannifu jumlatan min aqwalil ulama'i fi dzalika. Dan sungguh dzakara, telah menyebutkan al-musannifu penulis, jumlatan, sejumlah, min aqwalil ulama, dari ucapan-ucapan ahlul ilmi fi dzalika, dalam ayat tersebut. Kemudian lafaz waristuhu an abai, aku mewarisinya dari bapak-bapakku, dari nenek moyangku, ila akhirih. Wa qailu hadil aqwal wa nahwiha, dan yang mengucapkan ucapan-ucapan ini dan yang semisalnya, mungkirun, adalah seseorang yang mengingkari. Kenapa mungkirun? Mungkirun sebagai apa? Iya, isim fa'il, maksudnya isim kana, isim ina, atau mubtada sebagai dari, ya, khobar dari qail. Dan yang mengucapkan ucapan-ucapan ini dan yang semisalnya adalah seseorang yang mengingkari li nikmatillahi, terhadap nikmat-nikmat Allah, biidhofatiha, dengan menyandarkan nikmat-nikmat tersebut ila ghairihi, kepada selain Allah. Jahidun laha, jahid, mengkufuri, mengingkari lah terhadap nikmat-nikmat tersebut, ghairu mu'tarifin biha, tidak mau mengetahui dengan nikmat-nikmat tersebut. Wal ayatu, dan ayat, ta'ummu ma dzakarahu al-ulama'u fi ma'naha, umum, mencakup segala sesuatu yang telah disebutkan ahlul ilmi dalam makna-maknanya. Al-mana al-ijmali lil ayati, mana secara ijmal, secara umum dari ayat di atas, anal musyrikina, sesungguhnya orang-orang musyrik, ya'tarifuna bi ni'amillah, mereka itu tahu dengan nikmat-nikmat Allah, allati a'addaha alaihim, yang telah Allah siapkan, yang telah Allah berikan, alaihim, atas mereka,
fi suratin Nahli wa ghairiha, dalam surat An-Nahl dan yang selainnya. Anna minallah, sesungguhnya nikmat-nikmat tersebut adalah asalnya dari Allah. Tsumma yungkirunaha, kemudian orang-orang musyrik yungkirunaha, mengingkari nikmat-nikmat tersebut biidhafatiha, dengan menyandarkan nikmat-nikmat tersebut ila ghairihi, kepada selainnya, min aliyatihim, dari sembahan-sembahan mereka, wa abaihim, dan bapak-bapak mereka, kakek moyang, nenek moyang, wa ghairihim, dan selainnya. Faum mutanaqiduna fi dzalika, maka mereka adalah orang-orang yang tanakut dalam masalah tersebut. Ma yustafadu minal ayat, apa yang diambil faedah dari ayat di atas, annal musyrikina mutarifuna bi tauhidir rububiyah, sesungguhnya orang-orang musyrik iktiraf, mengetahui, mengenal dengan tauhid rububiyah. Mereka mengakui dalam masalah tauhid rububiyah. Ada yang hafal ayatnya tentang penetapan tauhid rububiyah dari orang-orang musyrik? Iya, ayatnya surat Luqman. Iya bunyi nih. Masya Allah. Jika engkau bertanya pada mereka, walain sa'alta man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah, siapa yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, mereka akan mengucapkan Allah. Orang-orang musyrik sudah paham masalah tauhid rububiyah. Itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Yang kedua, wujubu nisbatin ni'ami ila Allah subhanahu wa ta'ala wahdah, wajibnya nisbatin ni'am, menyandarkan nikmat-nikmat ila Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala wahdah, semata. Yang ketiga, at-tahdhiru, peringatan, min nisbatin ni'am, dari penisbatan nikmat-nikmat ila ghairillah, kepada selain Allah, li'anna syirkun fir rububiyah, karena itu adalah satu kesyirikan dalam masalah rububiyah. Yang terakhir, wujubut ta'adub fil alfat, wajibnya memiliki adab dalam ucapan-ucapan, wa tahrimul i'timad alal asbab, dan pengharaman bersandar hanya pada sebab-sebab. Contoh-contoh yang sering kita dengar, lafaz-lafaz penyandaran kepada selain Allah sekitar kita apa? Untung ana kowe. Termasuk laula laula fulan, untung ana kowe. Untung ana kowe. Terus iya, contohnya piye sing awak dhewe sering krungu piye? Allah taala alam. Sampai sini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.